Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga hari ini kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran Pai dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu Quran Surah An-Nasr. Seperti minggu lalu, kita hanya melafalkan dan menghafalkan surah An-Nasr. Sedikit ibu kembali ke masa minggu yang lalu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah yang berisi firman-firman Allah. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kompetensi dasar kita hari ini terbiasa membaca Al-Quran dengan tertil, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman Quran Surah An-Nasr. Yang terakhir, memahami makna Quran Surah An-Nasr. Indikator kita membiasakan membaca Al-Quran dengan tertil, menerapkan sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman Quran Surah An-Nasr, menyebutkan arti An-Nasr dengan benar, menyebutkan jumlah ayat Quran Surah An-Nasr, menyebutkan tempat turunnya Quran Surah An-Nasr, dan menjelaskan isi pokok Quran Surah An-Nasr. Adapun tujuan pembelajaran kita minggu ini, setelah mengikuti pembelajaran tentang Quran Surah An-Nasr, diharapkan kalian dapat menyebutkan arti An-Nasr dengan benar, menyebutkan jumlah Quran Surah An-Nasr dengan baik, menyebutkan tempat turunnya Quran Surah An-Nasr. Yang terakhir, menjelaskan isi pokok Quran Surah An-Nasr. Nah, kita lanjutkan kembali. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup. Belajar membaca Al-Quran mendatangkan pahala, termasuk membaca surah An-Nasr dengan baik dan benar. Seperti minggu lalu, kita sudah melafalkan dan membaca Quran Surah An-Nasr, dan sangat ibu banggakan sekali, banyak sekali dari murid-murid ibu yang sudah hafal Quran Surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Hari ini kita akan membahas tentang Quran Surah An-Nasr yang berikutnya. Seperti yang ibu jelaskan minggu lalu, An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran, diturunkan setelah surah At-Taubah. Surah An-Nasr diturunkan di kota Madinah, maka dari itu tergolong surah Madaniyah. Adapun arti surah An-Nasr, ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan engkau melihat manusia masuk berbondong-bondong masuk agama Islam. Ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya, sungguh dia maha penerima taubat. Anak-anak ibu bisa membaca arti surah An-Nasr berulang-ulang kali agar bisa dengan sendirinya hafal. Adapun pesan pokok surah An-Nasr, yang pertama, ayat pertama dari Quran Surah An-Nasr menjelaskan bahwa Allah akan memberi pertolongan dan juga kemenangan setelah Rasulullah bekerja keras dalam menyebar agamanya dan menghadapi segala rintangan dan hambatan, tetapi beliau tetap sabar, tulus, ikhlas dan menjalankannya. Sedangkan untuk ayat yang kedua menjelaskan bahwa setelah pertolongan dan kemenangan itu datang, maka umat manusia akan masuk dalam agamanya, yaitu agama Islam, secara berbondong-bondong, secara beramai-ramai, dan itu merupakan tanda-tanda keberhasilan dakwahnya. Sedangkan isi pokok ayat ketiga Quran Surah An-Nasr menjelaskan bahwa Rasulullah dalam menyebarkan agamanya, yaitu agama Islam, pastinya diliputi rasa kegelisahan, kesedihan, kegundahan. Kemudian Allah memerintahkan agar beliau senantiasa memuji kepadanya
Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan bagi Rasul Allah dan umatnya. Untuk itulah memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia Maha Pengampun. Kiranya itulah bagian dari pesan-pesan pokok surah An-Nasr. Jika anak-anak ibu ada yang masih tidak jelas, tidak paham, bisa bertanya dengan ibu ataupun dengan orang tua di rumah ataupun juga dengan guru mengajinya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Jika ada yang ingin tidak paham, bisa mencari buku referensi petunjuk tentang Quran surah An-Nasr agar lebih mendalam pembelajarannya. Akhirnya ibu tutup dengan terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum kita selesai menyudahi pembelajaran kita hari ini, seperti biasa marilah kita berdoa sesudah belajar. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sadaqallahul azim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.